Retak mulai muncul di dua lempengan giok langit. Retakan mulai menyebar dan kemudian batu giok perlahan berubah abu-abu. Pada hari ini, untai terakhir energi spiritual surgawi diekstraksi dari batu giok surgawi di depan Wang Lin. Dengan keras, lempengan batu giok runtuh menjadi potongan-potongan kecil, membentuk bukit debu kecil di depannya. Pada saat yang sama, giok langit di belakangnya juga runtuh. Wang rambut Lin mengalir di udara tanpa angin. Jumlah energi spiritual celestial di tubuhnya sekarang tak terhitung kali lebih tinggi dari sebelumnya. Aura yang kuat mulai menyebar dari tubuhnya, merenggut 7 bendera putih karena mereka tidak bisa menahannya. Wang Lin perlahan mengangkat kepalanya. Ketika dia berdiri, matanya melepaskan cahaya keemasan sebelum menenangkan. Aku telah menyelesaikan 2 dari proses. Mata Wang Lin mendarat di Dutian, yang duduk di sudut. Dutian membuka matanya dan tersenyum. Bagus, sekarang ikuti aku sementara aku mengajakmu mencuri beberapa giok langit. Meskipun semuanya berantakan karena perang, beberapa perang tidak dapat menghentikan tradisi sekte pemurnian jiwa aku ini. Dutian tertawa ketika dia membuka ruang di depannya, menciptakan pusaran hitam yang dia berjalan masuk. Wang Lin tersenyum tipis ketika dia mengikutinya ke pusaran. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah di langit di luar Soul Refining Sect. Dutian meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat ia terbang ke depan menunggangi awan. Saat Wang Lin dengan santai mengikuti di belakang Dutian, ia merasakan bagaimana energi spiritual celestial telah mengubah tubuhnya. Ada kerumunan di sisi barat Pilu. Ini adalah tanah kematian di mana kamu tidak dapat melihat orang yang hidup dalam radius 10.000 km. Tempat ini adalah surga bagi serangga. Ada banyak serangga beracun yang hidup di sini yang bahkan beberapa petani tidak berani mengacaukannya. Di sini orang sering melihat sekawanan besar serangga bergerak. Mereka adalah raja-raja di sini. Ada beberapa jenis binatang buas di dalam kerumunan yang juga beracun. Namun, mereka tidak dapat menyamai serangga, jadi mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dalam kerumunan dan biasanya tidak akan keluar. Semua kultivator di Pilu tahu untuk tidak mengambil langkah ke dalam kerumunan. Itu tidak dilarang karena itu berbahaya tetapi karena tanah ini adalah rumah dari sekte serangga setan. Sekte serangga setan terletak di rawa. Sekte serangga setan adalah sekte yang sangat aneh. Alih-alih memiliki aula sekte utama, bangunan dan strukturnya tersebar di seluruh rawa. Ada beberapa tempat yang merupakan tanah padat. Di tempat-tempat inilah para murid dari sekte serangga setan hidup. Mereka tinggal di daerah-daerah yang tersebar di seluruh rawa. Para murid dari sekte serangga setan tidak memiliki banyak rasa persahabatan satu sama lain. Metode kultivasi mereka terkait dengan serangga, sehingga sejumlah besar serangga beracun di rawa membuatnya lebih nyaman bagi mereka. Pada hari ini, 2 sosok muncul di langit di atas tepi rawa. Salah satu dari keduanya sudah tua dan yang lainnya masih muda. Pria tua itu mengenakan jubah hitam, rambutnya abu-abu, dan dia sangat kurus. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, matanya dingin, dan dia memancarkan aura yang menyebabkan semua serangga lari ketakutan. Orang di sampingnya adalah seorang pemuda. Dia mengenakan pakaian putih dan rambutnya dengan santai mengalir di belakangnya. Meskipun dia tidak tampan, dia memiliki aura abnormal ini baginya. Matanya sangat jernih, satu pandangan dari mereka dapat mengguncang hati seseorang. Keduanya adalah Dutian dan Wang Lin. Jelas bahwa Dutian sangat akrab dengan tempat ini, karena dia memimpin Wang Lin langsung ke sini. Dia melihat rawa di bawahnya dan menghela nafas. Cheng Niu, meskipun mereka semua bersembunyi seperti tikus, jangan memandang rendah anggota sekte serangga setan. Izinkan aku memberitahu kamu bahwa orang-orang ini pastilah kaya raya di kehidupan mereka sebelumnya. Ketika guru aku membawa aku ke sini, jumlah giok surgawi yang kami curi lebih dari 3 kali lipat dari sekte lain. Dengan itu, ia mengulurkan tangan ke kekosongan dan $1 miliar. Bendera jiwa-jiwa muncul di tangannya. Setelah meraih bendera 1 miliar jiwa, aura Dutian berubah sepenuhnya. Dia menatap rawa di bawahnya dan melambaikan bendera. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya segera terbang keluar dan menutupi daerah itu. Langit berubah warna dan waktu sepertinya telah berhenti. Seluruh area dikelilingi oleh pecahan jiwa yang terus-menerus mengeluarkan ratapan hantu. Gelombang suara meraung ini menyebar ke seluruh rawa. Mereka tidak lebih lemah dari serangan dari harta sihir. Lebih dari 10 fragmen jiwa keemasan ungu diisi dengan kegembiraan di mata mereka dan bergegas maju tanpa perintah. Semua serangga beracun berlari seolah-olah mereka telah bertemu musuh alami mereka. Mata Dutian menyala dan dia berteriak, "Tikus dari sekte serangga setan, kakekmu Dutian telah datang. Aturannya sama seperti biasanya, cepat serahkan giok langit." Setelah Wang Lin mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Mungkinkah ada aturan yang ditetapkan untuk mencuri jade surgawi?
Wang Lin tidak tahu bahwa sekte penghalusan jiwa digunakan untuk menjadi bos si ini. Kembali ketika Tuan Dutian membawanya ke sini, tuannya mengatakan hal yang sama, dan dikabarkan bahwa tuan-tuannya juga mengatakan sesuatu yang serupa. Singkatnya, memang ada aturan untuk ini. Beberapa raungan marah datang dari gerombolan sebelum dua orang terbang keluar. Fragmen jiwa mencoba menghentikan mereka, tetapi mereka semua terbentur oleh aura mereka. Namun, mereka berdua tahu apa yang harus dilakukan, mereka hanya mendorong pecahan jiwa kembali tanpa melukai mereka. Salah satunya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah ungu dan memiliki dua kalajengking merah darah di sekitarnya. Dia dengan cepat berteriak, "Hantu tua Dutian, tidak ada lagi giok langit." Orang lain itu adalah seorang wanita tua yang mengenakan gaun istana. Meskipun wajahnya dipenuhi keriput, matanya cerah. Dia terbatuk untuk memotong pria tua berjubah ungu, lalu dia memandang Dutian dan berkata, "Hantu tua Dutian, kami tidak bisa memberimu giok langit. Ketika Forsaken Immortal Clan menyerang, aku terluka serius dan membutuhkan banyak giok langit untuk akhirnya pulih. Mempertimbangkan masa depan, kami tidak bisa memberikan apapun kepada kamu." Mata Dutian menjadi serius dan kemudian tatapannya tertuju pada wanita tua itu. Dia menunjuk dahinya dan aura kematian yang telah dia tekan dilepaskan. Dia berkata, dengan suara serak, "Yan Hong, aku punya waktu kurang dari 2 tahun untuk hidup." Wanita tua itu bergetar dan ekspresinya sedikit berubah. Si ungu, ekspresi pria tua berjubah itu menjadi jelek dan dia bergumam, "Kalian orang-orang dari Soul Refining Sect semuanya gila. Ketika masa hidup kamu." Dutian tertawa dan berkata, "Itu benar. Aku hanya punya waktu kurang dari 2 tahun untuk hidup, jadi aku tentu saja tidak takut mati. Beri aku giok langit dan aku akan pergi. Jika kamu tidak memberi aku apapun, aku tidak akan bertarung dengan kamu, tetapi aku akan menghapus semua serangga beracun di rawa ini." Pria tua berjubah ungu itu tertawa dalam kemarahan dan sekitar untuk berbicara ketika wanita tua itu batuk dan berkata, "Hantu tua, mengapa seperti ini? Tidak hanya kita berdua bisa menghapus sekte pemurnian jiwa kamu, junior ini di samping kamu akan mati pasti." Wang Lin mengeluarkan senyum samar ketika tangan kanannya menunjuk ke udara dan langit pedang terbang dengan ayunan. Wang Lin menggunakan seuntai energi spiritual celestial dalam ayunan itu. Meskipun dia belum mencapai tahap transformasi jiwa, dia masih bisa menggunakan sedikit energi spiritual celestial. Pedang surgawi secara alami membutuhkan energi spiritual surgawi untuk digunakan. Begitu energi spiritual celestial digunakan, ia melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan dan memancarkan tekanan surgawi. Energi pedang turun seperti kilat. Ekspresi wanita tua itu sangat berubah saat dia meraih tasnya untuk memegang dan mengeluarkan cangkang kura-kura untuk menghalangi energi pedang. Bunyi. Terdengar suara keras ketika cangkang kura-kura berubah menjadi debu ketika itu menghentikan energi pedang. Ekspresi wanita tua itu sangat jelek. Bahkan ekspresi pria tua berjubah ungu itu jelek ketika dia menatap Wang Lin. Wang Lin perlahan bertanya, "Apakah kalian berdua masih berpikir aku akan mati pasti hari ini?" Wanita tua itu berkata, dengan nada serius, "Siapa yang kamu?" Energi pedang itu barusan mengandung energi spiritual celestial, tapi dia tidak terkejut tentang itu. Dia sudah memperhatikan bahwa Wang Lin berada di langkah antara tahap formasi jiwa dan transformasi jiwa. Dia tidak menganggap kultivator semacam ini sebagai ancaman, tetapi dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan memiliki harta karun surgawi. Tidak peduli kualitas apa, selama harta menggunakan energi spiritual, itu disebut harta roh. Pada saat yang sama, harta yang menggunakan energi spiritual surgawi disebut harta surgawi. Disebut harta surgawi adalah harta yang dapat menahan kekuatan energi spiritual surgawi dan sempurna menampilkan kekuatannya. Harta jenis ini sangat langka. Satu-satunya hal yang diinginkan sebagian besar kultivator transformasi jiwa selain dari mencapai tahap ascendan, adalah menemukan harta karun surgawi bagi diri mereka sendiri. Di antara kultivator transformasi jiwa, memiliki harta celestial dan tidak memiliki satu adalah perbedaan besar. Dengan harta celestial seseorang dapat menggunakan energi spiritual celestial semaksimal mungkin, tetapi jika seseorang tidak memilikinya, mereka harus menggunakannya dengan teknik mereka, yang selalu lebih lemah dari harta. Selain itu, ada beberapa harta yang terletak di suatu tempat di antara roh dan harta benda celestial. Mereka dapat diaktifkan dengan kedua jenis energi, dan meskipun mereka tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan energi spiritual celestial, mereka jauh lebih kuat daripada harta yang menggunakan energi spiritual. Jenis-jenis harta ini disebut harta surgawi semu. Bendera jiwa 1 miliar jiwa dan bendera pembatasan dianggap sebagai harta surgawi semu. Wang Lin tersenyum pada pertanyaan wanita tua itu dan berkata, "Aku Cheng Niu." Ekspresi wanita tua itu berubah.
Dia memandang Wang Lin dan berkata, untuk membunuh Li Yuanfeng dan Sui Yu, leluhur klan setan raksasa hanya pada tahap formasi jiwa. Hari ini wanita tua ini memang tidak bisa membunuhmu. Wanita tua itu menghela nafas. Meskipun dia berada pada tahap akhir transformasi jiwa dan dapat dengan mudah membunuh Wang Lin, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya dengan Du Tian hadir. Setelah melihat pria tua di sampingnya, dia menghela nafas lagi dalam hatinya. Pria tua berjubah ungu di samping wanita itu memiliki ekspresi suram di wajahnya. Dia berada di tahap awal transformasi jiwa. Dia tahu bahwa dia bisa membunuh Li Yuanfeng tanpa pertanyaan, tetapi melawan leluhur klan setan raksasa, akan sangat sulit untuk menang. Namun, pemuda ini sebelum dia berhasil membunuh keduanya. Meskipun Wang Lin belum menjadi kultivator transformasi jiwa, dia sudah melihat Wang Lin sebagai seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama. Du Tian tertawa. Dia sangat puas dengan tindakan Wang Lin. Orang-orang dari jiwa penghalus sekte harus seperti ini. Du Tian berkata, jangan buang waktu lagi. Menurut aturan, beri aku setengah dari giok langitmu. Wanita tua itu merenung sedikit. Dia kemudian menatap Du Tian sebentar sebelum matanya menyala dan dia berkata, aku bisa memberimu setengah dari batu surgawi kita. Tetapi dengan pertempuran dengan klan abadi yang dipegang di tangan, jika sekte serangga iblisku dalam bahaya, kau harus segera membantu kami. Du Tian memandang wanita tua itu dan berkata, itu akan tergantung pada berapa banyak giok langit yang kamu berikan padaku. Wanita tua itu dengan getir tersenyum. Dia mengambil tas memegang dan melemparkannya ke Du Tian bahkan tanpa melihatnya. Dia berkata, ini akan memuaskanmu. Du Tian menangkap tas itu. Setelah dia memindai dengan indera ilahi, ekspresinya menjadi aneh. Dia memandang wanita tua itu dan berkata, kalian orang-orang dari sekte serangga iblis benar-benar kaya raya di masa lalu. Tuanku mengambil begitu banyak giok celestial dari kalian, tetapi kamu masih memiliki sebanyak ini. Apakah kalian menemukan cara untuk mengumpulkan mereka? Wanita tua itu dengan tenang berkata, kamu tidak perlu tahu tentang ini. Ingat perjanjian kita. Dengan itu, dia terbang ke kejauhan. Tetua berjubah ungu menatap Wang Lin sekali lagi sebelum menggenggam tangannya padanya dan pergi. Hanya seperti ini, Du Tian membawa Wang Lin melintasi pilu dan mencuri sejumlah besar giok langit. Sepanjang jalan, Wang Lin benar-benar harus melihat betapa tiran Du Tian sebenarnya. Du Tian akan mengambil bendera satu jiwa-jiwa dan menuntut jade surgawi. Jika mereka tidak memberinya, dia akan melepaskan fragmen jiwa dan menggunakan sedikit waktu yang tersisa untuk mengacaukan sekte tersebut. Kemasyhuran The Soul Refining Sect terkenal. Dua sekte pilu lainnya benar-benar marah, tetapi karena Soul Refining Sect selalu melakukan ini, mereka menyerahkan giok langit pada akhirnya. Du Tian menampar tasnya memegang dan tersenyum pada Wang Lin. Lihat semua ini. Ini adalah bagaimana sekte pemurnian jiwa aku telah bertindak selama puluhan ribu tahun. Ketika kamu memiliki bendera jiwa 1 miliar jiwa, kamu harus melakukan hal yang sama atau kamu akan menyeret nama sekte pemurnian jiwa aku. Meskipun tubuhnya dipenuhi aura kematian, Wang Lin bisa merasakan kelegaan di hati Du Tian. Dahulu kala, leluhur sekte pemurnian jiwa aku ingin mencapai tahap ascendan. Jumlah giok langit yang dia butuhkan berkali-kali lipat dari yang kamu butuhkan. Akhirnya, setelah menyapu seluruh planet, ia pergi ke negara Suzaku. Dengan bendera 1 miliar jiwa, bahkan para kultivator ascendan tidak akan bertindak sembarangan melawannya. Akibatnya, dia bisa mengambil giok langit dengan paksa, kata Du Tian. Wang Lin tersenyum pahit. Dia bisa merasakan sakit kepala yang dialami para petani ascendan Suzaku saat itu. Menyerahkan jade surgawi membuatnya merasa seolah mereka memberi seseorang uang gratis. Bagaimanapun, setiap generasi yang memegang bendera 1 miliar jiwa adalah tiran. Wang Lin diam-diam berpikir, aku pikir aku melihat bagaimana sekte pemurnian jiwa ini berubah dari negara kultivasi peringkat 5 menjadi hanya sekte sekarang. Namun, leluhur itu gagal dan masih mati pada akhirnya. Sebenarnya, aku tidak setuju dengan tindakannya, kecuali jika benar-benar diperlukan, lebih baik tidak main-main dengan kultivator ascendan. Dia akan lebih baik melakukan apa yang kita lakukan sekarang. Dengan bendera ini, kita bisa pergi melalui negara kultivasi peringkat 5 dan mencuri dari sekte apapun yang kita lihat. Bahkan jika kita bertemu dengan para kultivator kuat dari klan abadi yang ditinggalkan, itu tidak masalah. Wang Lin tersenyum pahit sekali lagi. Tindakan tirani Du Tian tidak terbatas pada pilu. Bahkan, Du Tian cukup dicadangkan di pilu. Bagaimanapun, mereka semua adalah tetangga, jadi dia tidak bisa mendorong mereka terlalu jauh. Namun, saat mereka meninggalkan pilu, Wang Lin akhirnya bisa melihat seberapa tirani Du Tian bisa. Dalam waktu 3 bulan, Du Tian membawa Wang Lin melintasi 4 negara kultivasi peringkat 5.
Ketika mereka pergi, itu seperti kawanan belalang yang telah lewat. Bahkan beberapa keluarga kultivasi terpengaruh dan harus menyerahkan beberapa giok langit yang mereka miliki. Adapun sekte, Dutian bahkan tidak mengatakan apa-apa sebelum mengeluarkan bendera jiwa 1 miliar jiwa. Fragmen jiwa akan menutupi sekte dan kemudian lebih dari 10 fragmen jiwa transformasi jiwa akan keluar. Ini bukan serangan sekte manapun di negara kultivasi peringkat 5 yang bisa melawan. Dutian mengumpulkan sejumlah besar batu giok surgawi dan menempatkannya dalam kantong holding. Di negara kultivasi peringkat 5 ke-4, Dutian akhirnya membangkitkan reaksi dari para kultivator lokal. 4 kultivator transformasi jiwa bersatu untuk menyerang Dutian. Kali ini, Wang Lin akhirnya menyadari seberapa kuat bendera 1 jiwa-jiwa itu. Wang Lin tidak bahkan sempat bertindak sebelum mereka berempat dipukul mundur. Ini hanya karena Dutian tidak ingin membunuh siapapun, jika tidak, salah satu dari mereka pasti akan menjadi jiwa utama lain untuk bendera jiwa. Dengan bagaimana tiran Dutian bertindak dalam 2 tahun terakhir hidupnya, Wang Lin harus mengambil topi jeraminya dan gunakan itu untuk menutupi penampilannya. Ini untuk mencegah semua sekte yang mereka curi mencarinya di masa depan. 4 negara kultivasi peringkat 5, 13 sekte, dan lebih dari 100 keluarga kultivasi. Menghitung yang ada di Pilu, totalnya 16 sekte. Dalam 3 bulan ini, Dutian mencuri sejumlah besar giok langit dari mereka. Pada hari ini, Dutian berhenti. Dutian berkata kepada Wang Lin, dengan nada serius, banyak giok langit ini cukup untukmu untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Mungkin bahkan akan ada beberapa yang tersisa. Di masa depan, jika kamu ingin meningkatkan level kultivasi kamu, kamu harus mendapatkan giok langit kamu sendiri. Ingat, di dunia kultivasi, terutama bagi para kultivator transformasi jiwa, satu-satunya cara untuk mendapatkan giok langit adalah dengan mencuri. Tidak peduli berapa banyak murid yang kamu kirim ke alam surgawi, kamu tidak akan mendapatkan cukup giok surgawi. Wang Lin mengangguk. Dia tidak memiliki masalah dengan mencuri, tetapi dia tidak setuju dengan metode Dutian. Dia percaya bahwa dia harus mengambil semuanya atau tidak mencuri sama sekali. Mungkin prosesnya akan jauh lebih sulit, tetapi jumlah giok langit yang mereka miliki akan lebih dari 2 kali lipat dari yang mereka miliki saat ini. Setelah mendapatkan cukup giok langit, Dutian mengambil Wang Lin dan bergegas kembali ke Soul Refining Sect. Dia akan melindungi Wang Lin sehingga dia bisa menembus ke tahap transformasi jiwa dengan aman. Dutian menghela nafas dan berkata, planet Suzaku terlalu kecil. Ketika aku masih muda, aku meninggalkan planet ini sekali dan pergi ke Tianyun. Planet itu 10 kali lebih besar dari planet Suzaku. Ada banyak sekte di sana dan secara alami lebih banyak giok langit. Jika bukan karena fakta itu aku tidak cukup kuat, akan terasa menyenangkan untuk mencuri dari sekte di sana. Dikatakan bahwa di antara aliansi kultivasi, ada banyak negara kultivasi peringkat 6 yang mengatur penggerebekan untuk mencuri dari planet kultivasi lainnya. Planet Tianyun, mata Wang Lin bersinar. Dutian berkata, bahwa Tianyunzi di planet Tianyun memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Dikatakan dia bahkan memiliki kursi dalam aliansi kultivasi. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan suku Ezi kecil. Wang Lin merenung sedikit. Saat dia hendak bertanya lebih banyak, ekspresi Dutian berubah dan dia melihat ke kejauhan. Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan memalingkan kepalanya. Kabut hitam mendekat dari cakrawala dan melahap awan di jalan. Kabut hitam itu begitu besar sehingga orang tidak bisa melihat di mana itu berakhir. Aura kekuatan tato yang kuat perlahan menyebar. Forsaken Immortal Clan. Mata Dutian menyala-ap. Selama waktu mereka bersama, Wang Lin telah berbicara dengan Dutian dan mengetahui bahwa beberapa tahun yang lalu, klan Forsaken Abadi mengumpulkan sejumlah besar orang dan langsung memulai serangan mereka di benua Suzaku. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya mati selama pertempuran itu. Beberapa dukun dari Forsaken Immortal Clan yang sama kuatnya dengan petani Ascendan bertarung dengan suku Ezi dan 2 petani Ascendan lainnya. Pertempuran ini berlangsung selama 3 tahun dan kemudian Forsaken Immortal Clan mundur. Mereka mengambil alih negara kultivasi peringkat 3 dan memulai pertempuran lambat ini dengan negara Suzaku. Dalam pertempuran ini, 2 orang naik di atas yang lainnya, Liu Mei dan Qian Feng. Liu Mei, dengan kecantikannya yang tiada taranya, telah menarik perhatian semua kultivator pria muda. Tingkat kultivasinya juga sangat tinggi, dia berada di tahap pertengahan Soul Transformation. Ini membuatnya semakin menarik perhatian. Saat dia muncul, dia benar-benar menekan ketenaran Red Butterfly dan menjadi putri langit yang baru. Sepertinya tidak ada yang memperhatikan. Untuk Red Butterfly lagi. Apa yang membuat semua orang berbicara lebih banyak adalah bahwa dia adalah murid pribadi Suzaku saat ini dan kandidat untuk menjadi Suzaku berikutnya.
Saat dia muncul, dia menangkap beberapa dukun 7 daun. Dia bahkan dapat menangkap dukun 8 daun yang sekuat kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Akibatnya, ketenarannya meroket. Ada satu hal lagi tentang dia yang menarik perhatian semua orang. Rumornya seperti ini, dia baik dan memiliki hati yang murni namun masih bisa mencapai tingkat kultivasi ini. Dia belum pernah membunuh seseorang dalam hidupnya, bahkan ketika dia bertarung melawan Forsaken Immortal Clan, dia hanya menangkap mereka dan tidak membunuh mereka. Dengan semua kualitas baik ini, dia secara alami menarik perhatian semua orang. Setiap kali dia muncul, semua kultivator di sekitarnya dengan hormat mematuhi perintahnya. Bahkan dalam pertempuran bahwa mereka ditakdirkan untuk kalah, ketika dia muncul, semua kultivator yang hadir akan mendapatkan kembali kekuatan mereka dan kemudian memenangkan pertempuran dengan bantuannya. Wanita ini dianggap sebagai salah satu jenius kembar generasi ini. Jenius lainnya adalah Qianfeng. Dia sangat tampan dan memiliki penampilan yang bermartabat. Level kultivasinya juga di pertengahan tahap transformasi jiwa. Tidak ada jejak kesombongan pada dirinya dan dia sangat jujur secara moral, adil, dan santun. Qin Feng tiba-tiba muncul di tahun kedua serangan Forsaken Immortal Clan. Saat dia muncul, dia segera membunuh beberapa anggota klan Forsaken Immortal yang kuat dan bertarung dengan Master Junior Forsaken Immortal Clan. Semua ini segera mengguncang seluruh planet. Pertempuran antara mereka berdua adalah pertempuran antara pemimpin generasi berikutnya masing-masing pihak. Meskipun Qian Feng tidak menang dan pertempuran berakhir dengan dasi, ketenarannya melonjak menembus langit. Hanya setelah pertempuran ini, semua orang tahu bahwa dia adalah saudara magang senior Liu Mei dan murid Suzaku saat ini. Ia berada di peringkat kedua di bawah Liu Mei. Selain itu, ia memiliki identitas lain yang menarik perhatian semua orang. Orang ini adalah keturunan Suzaku generasi sebelumnya. Mata Du Tian bersinar saat dia menatap awan hitam besar yang datang dari kejauhan dan berkata, dengan nada yang dalam, The Forsaken Immortal Clan telah memulai serangan kedua mereka. Cheng Niu, aku bisa merasakan bahwa dukun sekuat kultivator transformasi jiwa tingkat menengah ada di dalam awan hitam itu. Mengenai ada kultivator ascendan atau tidak, aku tidak tahu. Keluarkan subbendera dan kami akan menagihnya. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia melihat awan hitam. Dia mengulurkan tangan, menyebabkan bendera jiwa 1 miliar jiwa muncul. Setelah ia meraih bendera itu, kabut hitam keluar dari sana dan membungkus Wang Lin. Du Tian juga mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. Dengan gelombang, dia membungkus dirinya dalam kabut hitam juga dan menuju awan hitam dengan Wang Lin. Saat mereka melakukan perjalanan, mereka dikelilingi oleh ledakan sonik dan ratapan fragmen jiwa. Gelombang raungan tiba-tiba muncul awan hitam ketika sejumlah besar anggota klan abadi yang terkoyak muncul di dakwa. Pada saat ini, Du Tian dan Wang Lin menyerbu langsung ke awan hitam. Sama seperti anggota Forsaken Immortal Clan yang hendak menyerang, sebuah teriakan datang dari dalam awan hitam dan anggota Forsaken Immortal Clan berhenti dan membuka lorong. Seorang pria parubaya mengenakan jubah istana tanpa tato di tubuhnya berjalan keluar dari awan hitam. Di sebelahnya diikuti seorang lelaki bungkuk. Ekspresi pria tua itu suram dan dia kadang-kadang akan batuk beberapa kali. Wang Lin segera mengenali pria tua ini sebagai orang yang mengejarnya ke dalam keretakan spasial dan kemudian terjebak di dalam. Perselisihan di antara mereka berdua hebat, jadi jika dia mengenali Wang Lin, dia tidak akan menyerah sampai dia mati. Namun, Wang Lin mengenakan topi jerami dan dibungkus dengan bendera jiwa, sehingga orang itu tidak bisa mengenalinya. Sekte penghalus jiwa. Pria parubaya itu berbisik ketika matanya menyala. Dia bergerak maju dan memblokir Du Tian dan Wang Lin. Kalian berdua dari Soul Refining Sekte, tetap. Pria parubaya itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Boom. Suara keras terdengar. Dengan hanya gelombang sederhana, kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul dan menjebak Du Tian dan Wang Lin seperti mereka berada di dalam sangkar. Ekspresi Wang Lin sedikit berubah. Di bawah kekuatan tak kasat mata ini, dia merasakan bahaya yang sangat kuat. Dukun 9 daun. Suara Du Tian datang dari dalam bendera jiwa. Namun, bendera jiwa sekitarnya Du Tian merilis fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian 13 jiwa utama emas ungu turun seperti dewa. Du Tian berteriak, mengisi. Fragmen jiwa tiba-tiba menjadi gila ketika mereka dibebankan ke segala arah. Ini terutama berlaku untuk 13 fragmen jiwa transformasi jiwa. Semua anggota Forsaken Immortal Clan di bawah kekuatan level transformasi jiwa mati hanya dalam satu sentuhan dari 13 fragmen. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia baru saja mencapai tahap 9 daun, jadi dia sama dengan kultivator ascendan tahap awal. Namun, dia belum pernah melihat kekuatan mengerikan dari bendera 1 jiwa-jiwa.
Dia hanya membaca tentang hal itu dalam catatan perang puluhan ribu tahun yang lalu dan tahu bahwa itu adalah senjata yang paling ditakuti oleh klan abadi yang terkutuk. Sekarang setelah dia melihatnya, ekspresinya menjadi gelap. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan awan hitam mundur. Anggota Forsaken Immortal Clan di dalam cloud menciptakan celah di tengah. Du Tian tertawa ketika dia membawa Wang Lin untuk keluar dari awan hitam dan ke kejauhan. MUY, kamu membawa anggota klan untuk bertemu dengan Tuan Junior. Aku akan menguji kekuatan bendera satu jiwa-jiwa, perintah pria paruhbaya itu, sebelum mengejar Du Tian. Orang tua bungkuk itu mengangguk ketika dia memimpin anggota klan untuk mereformasi awan hitam. Ketika mereka selesai, mereka terus bergerak maju. Du Tian terbang pergi dan tiba-tiba berhenti. Dukun 9 daun mengikuti kita. Cheng Niu, perhatikan dengan cermat dan lihat mengapa penanam Ascendan takut akan bendera jiwa 1 miliar jiwa. Saat Du Tian berbicara, dia berbalik untuk menghadapi anggota Forsaken Immortal Clan. Pelangi melengkung melintasi langit dan tiba di depannya. Itu adalah pria paruhbaya. Du Tian tidak membuang waktu untuk berbicara. Tangannya membentuk segel dan dia meludahkan darah. 500 juta jiwa dan 13 jiwa primer, muncul. Langit tiba-tiba menjadi gelap seolah-olah seluruh langit tertutup oleh sesuatu dan bumi menjadi neraka. Ratapan tangisan yang tak berkesudahan dari fragmen jiwa mulai bergema di sekitar mereka. Fragmen jiwa terbang keluar dari bendera jiwa satu persatu, meliputi seluruh area. 13 fragmen jiwa keemasan ungu menatap pria paruhbaya yang muncul. Awasi dengan cermat. Ini adalah cara yang tepat untuk menggunakan bendera jiwa. 13 formasi jiwa. Du Tian berteriak ketika kabut hitam yang mengelilinginya kembali menjadi bendera 30 kaki. Kemudian dia melambaikannya. 500 juta fragmen jiwa mulai bergerak secara misterius di sekitar 13 jiwa primer dan membentuk formasi besar yang mengelilingi Wang Lin, Du Tian, dan pria paruhbaya. Bahkan dengan pemahaman Wang Lin tentang formasi, dia hanya bisa melihat sedikit demi sedikit dan tidak bisa mempelajarinya secara terperinci. Pemurnian jiwa. Du Tian berteriak, dia mengulurkan tangan. Formasi tiba-tiba bergetar ketika semua fragmen jiwa mengeluarkan suara yang seragam. Suara ini seperti semacam mantra. Tak lama kemudian, aura hitam keluar dari tengah-tengah pecahan jiwa dan membentuk tangan raksasa. Tangan raksasa ini melakukan hal yang sama dengan Du Tian, seolah-olah itu adalah avatarnya. Saat Du Tian mengulurkan tangan, sosok putih muncul di sekitar pria paruhbaya itu. Itu jiwanya. Pada saat ini, tangan raksasa itu turun. Mata pria paruhbaya itu berbinar. Dia tidak menggunakan harta apapun saat dia menunjuk ke udara dan mengatakan satu kata, berhenti. Dengan keras, tangan besar itu tiba-tiba berhenti dan tetap tak bergerak. Pria paruhbaya itu mengulurkan lengannya dan kemudian 5 lampu warna berbeda berkumpul di tangannya. Kuali. Kelima lampu itu segera hancur dan membentuk 5 kuali di sekitar pria paruhbaya itu. Lalu dia bergumam, persempit. 5 kuali besar bergetar ketika tato aneh muncul di sekitar mereka. Tato-tato itu berkedip ketika mereka berputar di sekitar kuali. 5 kuali besar membentuk 5 pusaran besar di dalam formasi. Aura kuno mengisi formasi dan kemudian beberapa fragmen jiwa terbentuk menarik ke pusaran. Ekspresi Du Tian tetap tenang saat dia berkata, kamu memang dukun 9 daun, dan kamu memiliki beberapa keterampilan. 13 jiwa utama, kumpulkan. Formasi tiba-tiba berubah lagi ketika 500 juta fragmen jiwa berkumpul menuju 13 jiwa primer, maka 13 jiwa primer mulai menjadi solid. 500 juta fragmen jiwa menyatu dengan 13 jiwa primer, memberi mereka masing-masing kekuatan kultivator soul transformation tahap akhir. Mereka bahkan memiliki energi spiritual celestial di dalam tubuh mereka. Kali ini ekspresi pria paruhbaya itu akhirnya berubah. Mata Du Tian dingin seperti katanya. Ini belum selesai. 13 jiwa utama, menyatu menjadi satu. 13 jiwa utama tiba-tiba bergerak, menciptakan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Afterimages menghilang, jiwa-jiwa telah menyatu menjadi satu. 500 juta fragmen jiwa dan 13 jiwa primer disempurnakan menjadi satu jiwa. Saat jiwa ini muncul, langit berubah warna. Ascendan, pria paruhbaya itu menghirup udara dingin. Semua jiwa utama dalam bendera jiwa 1 miliar jiwa adalah leluhur transformasi jiwa dari sekte pemurnian jiwa. Satu penyesalan yang mereka miliki adalah tidak dapat mencapai tahap Ascendan. Mereka tidak dapat mencapainya ketika mereka masih hidup, dan keinginan ini tumbuh lebih kuat dalam kematian mereka. Pada akhirnya, keinginan semua fragmen jiwa memungkinkan mereka untuk bergabung dan menciptakan kekuatan yang cocok dengan Ascendan Kultivator. Ini bahkan bukan kekuatan penuh dari bendera jiwa 1 miliar jiwa, hanya sebagian darinya.
Kekuatan ini cukup untuk bertarung melawan Ascendan tahap awal kultivator tetapi tidak cocok untuk kultivator Ascendan tahap akhir seperti Suzaku saat ini. Apa yang benar-benar ditakuti oleh Suzaku saat ini adalah kekuatan dari 36 jiwa utama, terutama yang keempat. Du Tian menatap lelaki parubaya itu dan dengan dingin berkata, "Cepatlah. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Sekte penghalus jiwa aku tidak akan berpartisipasi dalam perang antara kamu dan negara Suzaku." Ekspresi pria parubaya itu sangat gelap dan kemarahan di hatinya tumbuh. Dengan tingkat kultivasinya, jika Du Tian tidak memiliki bendera 1 miliar jiwa, dia bisa dengan mudah membunuh Du Tian. Dia menatap Du Tian saat dia merenungkan. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Kekuatan seperti ini saja tidak cukup untuk mengancam aku. Bisakah bendera 1 miliar jiwa hanya memiliki kekuatan semacam ini?" Du Tian tertawa ketika matanya menyala dan berkata, "10 jiwa utama, muncul." Dia melambaikan bendera jiwa di tangannya dan kemudian 10 jiwa utama transformasi jiwa terbang keluar. Kali ini pria parubaya itu tersenyum pahit. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa klannya sangat takut pada bendera 1 miliar jiwa. Pria parubaya itu berkata, "Karena sekte penghalusan jiwa tidak akan berpartisipasi dalam perang, maka aku akan berbicara untuk klan immortal yang terkorbankan dan berjanji bahwa kita bahkan tidak akan mengambil satu langkah pun ke sekte pemurnian jiwa." Dengan itu, dia menggenggam tangannya di Du Tian dan dengan hati-hati pergi. Du Tian melambaikan bendera jiwa untuk mengambil semua fragmen jiwa dan dengan cepat pergi bersama Wang Lin. 1 miliar jiwa-jiwa bendera, setelah menyaksikan apa yang baru saja terjadi, mata Wang Lin dipenuhi dengan gairah. Dunia itu besar, dan dengan bendera itu, dia bisa pergi kemana saja. Dengan kesombongan dalam suaranya Du Tian berkata, "Ini adalah kekuatan dari bendera jiwa sejuta jiwa Soul Refining Sect aku yang berjuta jiwa. Bagaimana menurut kamu?" Wang Lin menjawab, "Sangat kuat." Du Tian tertawa dan berkata, "Tidak ada cara yang tepat untuk menggunakan bendera jiwa. Misalnya, leluhur generasi ke-6 pandai dengan formasi, jadi dia menggunakannya untuk membuat formasi." Ketika Du Tian bergegas kembali ke Pilu, dia memberitahu Wang Lin lebih banyak tentang bendera 1 miliar jiwa-jiwa. Domain leluhur generasi ke-10 adalah melahap, jadi dia menggunakan bendera jiwa untuk melahap jiwa untuk membuat dirinya lebih kuat melawan musuh. Namun, satu keterampilan yang selalu dimiliki oleh bendera jiwa 1 miliar jiwa itu adalah fusi. Jiwa Ascendan yang kamu lihat diciptakan oleh fusi. Meskipun itu tidak bisa bertahan selamanya, ia bisa bertarung melawan seorang kultivator Ascendan untuk satu dupa waktu. Namun, tidak satu pun dari ini adalah kartu as asli dari bendera. Apa yang benar-benar dapat mengancam kultivator Ascendan adalah jiwa utama keempat. Dalam puluhan ribu tahun, jiwa keempat baru muncul satu kali. Ketika itu terjadi, nenek moyang Ascendan tahap terakhir sekte aku bertarung bersama dengan Suzaku generasi kedua melawan 4 kultivator Ascendan tahap akhir dari planet lain. Saat mencuri giok langit adalah alasan utama mereka keluar, Du Tian juga ingin mengajari Wang Lin tentang bendera 1 miliar jiwa sehingga dia dapat mengendalikannya lebih baik 2 tahun dari sekarang. Du Tian tidak menahan apapun dari Wang Lin, dia memperlakukan Wang Lin seperti murid langsung yang nyata. Rahasia-rahasia tentang bendera jiwa ini biasanya hanya diturunkan dari guru ke murid. Meskipun Du Tian dan Wang Lin tidak secara resmi menguasai dan memuridkan, hubungan mereka mirip dengan itu. Mata Wang Lin menjadi serius ketika dia bertanya, "Bersama dengan Suzaku generasi kedua?" Orang ini sangat berbakat dan luar biasa, sangat berbeda dari semua calon Suzakus di belakangnya. Dia tidak menekan negara kultivasi peringkat 5 manapun dan sementara dia hanya memerintah selama 1000 tahun, dia memiliki tingkat penanaman yang lebih tinggi daripada setiap Suzaku yang datang sesudahnya. Dikatakan bahwa dia sudah satu langkah ke dunia setelah Ascendan dan hanya setengah langkah dari langkah berikutnya. Orang ini tidak diragukan lagi ahli nomor 1 dalam sejarah planet Suzaku. Setelah mendengar ini, hati Wang Lin bergetar. Dia memikirkan satu hal yang selalu dikatakan si Tunan, yaitu dia adalah pakar nomor 1 di planet Suzaku. Siapa namanya? Du Tian bergetar kepalanya. Sudah terlalu lama bagi siapapun untuk masih mengingat namanya, kami hanya mengingatnya sebagai Suzaku generasi kedua. Mungkin Suzaku saat ini tahu. Wang Lin terus bertanya, apa yang terjadi padanya pada akhirnya? Du Tian perlahan berkata, keberadaannya tidak diketahui. Du Tian menghela nafas dan melanjutkan, ada desas-desus bahwa pertempuran melawan para kultivator asing itu tidak kalah hebatnya dengan pertempuran melawan roh leluhur klan immortal. Pada akhirnya, leluhur sekte pemurnian jiwa aku tidak cocok, setelah semua, ia hanya seorang kultivator Ascendan tahap awal. Dia menggunakan jiwa keempat untuk keluar hidup-hidup dan membunuh salah satu kultivator asing. Namun, jiwa keempat mengalami kerusakan besar dan telah tertidur lelap sejak itu.
Menurut perhitungan aku, itu seharusnya sudah hampir sepenuhnya pulih sekarang. Meskipun pertempuran dimenangkan, generasi kedua Suzaku diburu oleh para kultivator asing dan menghilang. Hati Wang Lin bergetar. Dia ingat ketika si Tunan mengatakan kepadanya bahwa dia berperang melawan beberapa kultivator asing. Akhirnya, tubuhnya dihancurkan oleh mereka, tetapi jiwa baru lahirnya melarikan diri ke surga menentang manik-manik dan kemudian hidupnya diselamatkan. Kebencian si Tunan terhadap orang-orang itu hanya bisa dianggap mengerikan. Menurut cerita Dutian, nasib Suzaku generasi kedua sangat mirip dengan si Tunan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya menyala. Dia memiliki dendam terhadap Suzaku saat ini, jika situ terbangun, apakah dia akan membantu Suzaku saat ini? Dutian memandang Wang Lin dan bertanya, apa yang kamu pikirkan? Wang Lin merenungkan sebuah menggigit dan bertanya, dengan perang antara klan abadi yang dipertahankan dan negara Suzaku berlangsung sekarang, jika generasi kedua Suzaku masih hidup, akankah dia membantu Suzaku saat ini? Dutian tertawa dan menggelengkan kepalanya. Jangan mengandalkan kemungkinan Suzaku generasi kedua masih hidup, tetapi jika dia tidak akan membantu generasi Suzaku saat ini karena tidak ada hubungan di antara mereka. Dikabarkan bahwa Suzaku generasi kedua sangat arogan, jika bukan karena dia berhutang pada generasi pertama Suzaku, dia pasti sudah meninggalkan planet ini untuk mengasah dirinya sendiri di tempat lain. Wang Lin mengangguk. Matanya berbinar dan dia bertanya, sudah berapa generasi Suzakus? Dutian mendengus dan berkata, Suzaku saat ini adalah generasi ke-14, dan yang paling aku benci. Wang Lin merenung sedikit sebelum tiba-tiba bertanya, Senior, roh leluhur abadi yang terkutuk yang kau bicarakan tentang sebelumnya, apa itu? Dutian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu apa itu dan aku hanya melihat catatan dari sekte. Saat itu, selama perang besar dengan Forsaken Immortal Clan, roh leluhur ini muncul dan menyebabkan sejumlah besar kultivator Ascendant mati. Oke, jangan bicarakan ini lagi. Benua Suzaku dekat. Mari kita bergegas sehingga kamu dapat mencapai tahap transformasi jiwa. Dengan itu, Dutian tiba-tiba mempercepat. Dalam beberapa bulan singkat ini, Dutian membawa Wang Lin melintasi hampir setengah dari planet ini. Sekarang mereka dapat melihat benua Suzaku muncul di hadapan mereka. Benar, leluhur mencatat salah satu nama dari 4 kultivator asing. Orang itu mengatakan bahwa dia berasal dari planet Vive Elements dan dipanggil Naduo, 1. Naduo muncul di bab 248. Ya, itu seharusnya benar. Setelah kami kembali, aku akan memberimu giok dengan catatan. Naduo. Tubuh Wang Lin bergetar. Apa yang salah denganmu? Dutian berbalik ke arah Wang Lin dan menatapnya dengan tatapan bertanya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku telah bertemu Naduo ini. Dutian kaget. Matanya berbinar dan dia bertanya, kamu sudah bertemu Naduo? Wang Lin memberitahu Dutian tentang masalah tentang Naduo. Menarik. Monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun pasti telah menembus tahap Ascendan dan menyentuh langkah selanjutnya. Kalau tidak mungkin untuk hidup sampai sekarang. Keduanya terbang sangat cepat melintasi langit dan segera tiba di bagian utara benua Suzaku. Tepat pada saat ini, mata Wang Lin menjadi serius. Dutian tampaknya sudah menyadarinya lebih awal, karena dia meraih Wang Lin dan mundur. Layar lampu hijau telah muncul di tepi benua Suzaku dan menutupi seluruh benua. Formasi Suzaku. Ekspresi Dutian jelek. Formasi Suzaku adalah formasi paling kuat di planet ini. Itu bisa besar atau kecil, tetapi ketika digunakan dengan kekuatan penuh, itu bisa menutupi planet ini untuk melindunginya dari kultivator asing atau binatang buas yang hidup di kekosongan. Paling kecil, itu bisa melindungi hanya satu orang dan menjadi sangat kuat. Sepertinya negara Suzaku sangat bertekad untuk menang melawan Forsaken Immortal Clan. Jumlah batu roh yang diperlukan untuk mengaktifkan formasi Suzaku berada di luar imajinasi dan banyak giok langit diperlukan untuk menggunakan kekuatannya. Hehe, cukup untuk mencocokkan kultivator Ascendan tahap akhir. Mata Dutian menyala dan dia menunjuk ke depan. Sehelai gas hitam keluar dari jarinya dan mendarat di layar lampu hijau. Saat gas hitam mendekat, layar lampu hijau bergetar dan membentuk kepalan hijau yang meninju gas hitam. Boom! Setelah ledakan keras, gas hitam menghilang dan tinju itu kembali ke layar lampu hijau. Dutian mencibir. Itu bahkan mengandung darah klan iblis raksasa, jadi formasi memiliki kekuatan garis keturunan klan iblis raksasa. Kamu seharusnya tidak meninggalkan begitu banyak masalah ketika kamu pergi ke Giant Clan Iblis. Jika aku pergi secara pribadi, aku akan membunuh mereka semua untuk mencegah pembalasan di masa depan. Ketika Forsaken Immortal Clan menyerang, murid kedua Suzaku, Qian Feng,
pergi ke Giant Demon Clan, membuka segelnya, dan memindahkan mereka semua ke negara Suzaku. Aku bertanya-tanya mengapa negara Suzaku sedang sangat murah hati, tetapi tampaknya mereka mengejar darah Giant Demon Clan. Dengan darah Giant Demon Clan sebanyak ini, formasi ini mengandung beberapa kekuatan dari kekuatan garis keturunan mereka. Wang Lin tetap diam. Dengan Cihu di sana, tidak mungkin dia bisa membunuh mereka semua. Mata Du Tian menjadi dingin ketika dia menatap formasi Suzaku dan berteriak, formasi Suzaku telah mengelilingi seluruh benua. Pasti ada seseorang yang mengendalikan formasi setiap 5.000 km. Keluarlah untuk orang tua ini atau aku akan membuat pembukaan sebelum klan immortal abadi tiba. Kesabaran orang tua ini memiliki batas. Aku hanya akan memberi kamu 3 napas waktu. 2 napas kemudian, sesosok muncul di dalam layar lampu hijau. Orang ini memiliki rambut panjang, mengenakan jubah putih, dan sangat tampan, tetapi dia memancarkan sedikit kejahatan. Secara keseluruhan, dia memberikan pesona misterius. Orang ini tersenyum dan berkata, "Senior, tolong jangan marah. Karena kamu meminta Junior untuk keluar, Junior akan keluar." Du Tian dengan dingin berkata, "Buka formasi." Seperti yang kamu perintahkan, tampak pria muda mengangkat tangannya dan menunjuk ke layar lampu hijau. Sebuah lubang terbuka dan Du Tian mendengus ketika dia memasuki benua Suzaku. Wang Lin mengikuti dengan cermat. Namun, pada saat ini, mata pria muda berwajah jahat itu menyala dan dia melambaikan tangannya, menyebabkan layar lampu hijau menutup. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia terjebak di luar. "Junior, kamu sedang mencari kematian." Mata Du Tian menjadi dingin ketika dia melihat pemuda yang tampak jahat itu. Orang ini tidak menunjukkan ketakutan ketika dia tersenyum lembut dan berkata, "Senior, tolong jangan marah. Aku hanya ingin berkelahi dengan sesama kultivator Cheng Niu yang mengguncang seluruh planet." "Cheng Niu, apakah kamu berani bertarung denganku?" Pria muda yang tampak jahat memandang Wang Lin, yang berada di luar layar lampu hijau. "Siapa kamu?" Wang Lin mengerutkan kening. "Rekan kultivator Cheng Niu, meskipun ini adalah pertama kalinya kami bertemu, aku tahu banyak tentang kamu. Red Butterfly selir aku tidak bisa berhenti memikirkan kamu." Pria muda yang tampak jahat mengeluarkan senyum. "Qian Feng." Mata Wang Lin menyala. Pria muda yang tampak jahat itu dengan lembut mengangguk dan berkata, "Aku tidak berpikir saudara Cheng tahu nama aku. Aku percaya itu adalah adik magang junior nakal aku yang memberitahu kamu. Dia pasti mengatakan banyak hal buruk tentangku." Dengan suara dingin, Du Tian berkata, "Cukup. Qian Feng, buka formasi. Aku tidak punya waktu untuk membuang waktu. Jika kamu tidak membukanya sekarang, kamu akan tinggal di sini selamanya." Qian Feng tertawa. "Senior, aku tidak punya niat buruk. Mungkinkah senior pengganti memilih bahkan tidak punya keberanian untuk bertarung dengan aku? Senior dapat yakin, aku tidak akan menggunakan gerakan pembunuhan apapun, kami hanya akan menghemat." Du Tian mencibir. Dia mengangkat tangannya dan hendak menggunakan mantra ketika Wang Lin berkata, "Oke, aku akan bertarung denganmu." Mata Qian Feng berbinar. Dia tertawa saat berjalan keluar dari layar lampu hijau. Dia berhenti 10 kaki jauhnya dari Wang Lin dan tersenyum. "Baik. Tidak heran kalau saudara Cheng adalah seseorang yang membunuh Li Yuanfeng dan leluhur klan setan raksasa." Wang Lin tidak menyia-nyiakan kata-kata dengan orang ini. Saat Qian Feng berjalan keluar, Wang Lin mengeluarkan pedang langitnya, mengaktifkan energi spiritual langitnya, dan menebas Qian Feng, memotong kalimatnya pendek. Meskipun ini adalah pertama kalinya Wang Lin bertemu Qian Feng, dia tidak punya perasaan baik padanya. Langkah pertama yang dibuat Wang Lin adalah dengan 120% dari kekuatannya. Potongan ini bersih dan secepat kilat. Mata Qian Feng menjadi dingin. Dia tidak menggunakan harta apapun selain menunjuk ke udara di depannya. Bang! Suara keras bergema di langit. Potongan dari Wang Lin ini mengandung energi spiritual celestial, membuat pedang celestial beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Langkah ini juga mengandung semua energi spiritual celestial yang bisa digunakan Wang Lin sekaligus, jadi kekuatannya sangat mencengangkan. Qian Feng dipaksa mundur 1000 kaki sebelum dia bisa menyingkirkan kekuatan dari pedang surgawi. Ekspresinya tidak lagi tenang, matanya dingin dan bersinar saat dia menatap pedang langit Wang Lin. Harta benda surgawi. Jari telunjuk kanannya bergetar ketika aliran darah menetes dari ujungnya. Seluruh lengan kanannya juga benar-benar mati rasa. Qian Feng tidak berharap Wang Lin untuk menyerang dengan kekuatan penuh pada serangan pertama. Setelah mendorong Qian Feng kembali dengan satu tebasan, Wang Lin membuka mulutnya untuk memancarkan sinar cahaya hitam. Dia menangkapnya di tangannya dan itu berubah menjadi bendera jiwa 1 miliar jiwa. Dengan gelombang, semua fragmen jiwa terbang keluar.
Wang Lin tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan Qian Feng. Setelah semua, Qian Feng berada di tahap pertengahan Soul Transformation. Satu-satunya cara untuk mendekati ini adalah bertindak terlebih dahulu dan menyerang Qian Feng begitu cepat sehingga dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Saat fragmen jiwa muncul, Wang Lin dengan cepat berkata, melahap. Ada 12 jiwa utama di antara fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mengeluarkan senyum gelap saat mereka menerjang ke arah Qian Feng. Dari saat Qian Feng berjalan keluar dari layar lampu hijau untuk dikelilingi oleh fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya, semuanya terjadi dengan sangat cepat. Begitu cepat sehingga Qian Feng merasa tidak tahu harus berbuat apa. Lagi pula, dia tidak mengerti Wang Lin dan telah memandang rendah hatinya. Kalau tidak, dengan tingkat kultivasinya, tidak ada cara dia akan memberi Wang Lin kesempatan untuk menggunakan bendera jiwa. Dan dari sudut pandangnya, Wang Lin terlalu tercela. Dengan statusnya, tidak peduli siapa yang dia hadapi, lawan setidaknya akan berbicara dengannya sebentar sebelum memulai pertarungan. Namun, Wang Lin ini tiba-tiba memotongnya dan menyerangnya saat dia keluar. Jenis tindakan ini tidak berbeda dengan serangan diam-diam. Bahkan ketika dia bertarung melawan Master Junior Forsaken Immortal Clan, dia tidak dalam posisi yang memalukan. Ini adegan membuat Du Tian sangat senang. Dia mulai tertawa terbahak-bahak dan berpikir, Cheng Niu ini benar-benar memiliki esensi dari sekte pemurnian jiwa aku. Jika seseorang akan bertindak, maka seseorang harus mengambil kesempatan terbaik. Pada saat ini, Qian Feng dikelilingi oleh satu jiwa-jiwa subbendera. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya menciptakan tekanan yang kuat, terutama 12 jiwa utama yang sangat berbahaya baginya. Kelembutan menghilang dari wajah Qian Feng dan digantikan dengan jejak permusuhan. Dia menampar tasnya memegang dan penusuk merah berapi keluar. Suzaku Aul. Du Tian mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa Suzaku saat ini benar-benar merusak Qian Feng ini atau dia tidak akan memberi Qian Feng harta seperti ini. Du Tian mengirimkan transmisi suara. Cheng Niu, harta itu milik suku Ezi. Ini dianggap sebagai harta surgawi semu, jadi sangat kuat. Mata Wang Lin bersinar. Dia adalah orang yang sangat menentukan, jadi pada saat ini, matanya menjadi dingin ketika dia berkata, meledak. Dengan satu kata, 100 juta fragmen jiwa segera meledak. Boom. Ledakan. Boom. Ledakan 100 juta fragmen jiwa menciptakan kekuatan destruktif di luar imajinasi, menyebabkan ekspresi Qian Feng berubah sangat. Tanpa ragu-ragu, dia menyingkirkan penusuk itu dan duduk di posisi lotus. Seluruh formasi Suzaku berkedip dan menghilang sebelum muncul kembali di depan Qian Feng. Saat ini tubuhnya memancarkan cahaya hijau yang kuat. Pusaran kuat kemudian keluar dari tubuhnya dan menyerap semua kekuatan dari ledakan. Dampak kuat dari 100 juta jiwa yang meledak menyebabkan lampu hijau bergetar hebat, dan Qian Feng, yang ada di dalam, terbatuk seteguk darah. Wang Lin diam-diam menghela nafas saat dia melambaikan tangannya dan memanggil kembali 12 jiwa utama. Sekarang setelah formasi Suzaku hilang, dia dengan tenang memasuki benua dan berdiri di samping Du Tian. Setelah 12 jiwa utama kembali, subbendera satu jiwa-jiwa Wang Lin berubah menjadi seuntai warna hitam gas dan keluar dari jiwa asalnya. Ia kembali ke Du Tian dan kembali ke bendera jiwa sejuta jiwa yang sebenarnya. Dua penggunaan bendera Wang Lin sudah habis. Mata Du Tian menjadi dingin. Dia mengangkat tangannya dan kemudian menurunkannya. Saat ini dia tidak bisa membunuh Qian Feng karena dia memiliki formasi Suzaku di sekitarnya. Kecuali dia menggunakan jiwa keempat, tidak ada cara untuk mematahkan formasi Suzaku yang sekarang hanya melindungi satu orang. Mata Wang Lin tenang. Seolah-olah pertempuran sebelumnya tidak pernah terjadi. Setelah 3 napas waktu, layar lampu hijau menghilang dan Qian Feng berjalan keluar dengan ekspresi suram. Dia menatap Wang Lin dengan kemarahan dan frustrasi di wajahnya. Namun, dia segera menekan emosinya. Setelah menarik napas panjang, ekspresi lembut kembali ke wajahnya. Dia berkata, Brother Cheng sungguh memiliki keterampilan. Aku telah belajar banyak dari ini. Wang Lin dengan tenang berkata, tidak masalah. Tatapannya berhenti di hutan tidak jauh, lalu dia menghela nafas dan terbang menuju sekte pemurnian jiwa. Du Tian tersenyum nakal ketika dia melihat Qian Feng, lalu dia dengan santai memindai hutan tidak jauh sebelum menghilang ke arah sekte penyulingan jiwa. Kemarahan di mata Qian Feng dikembalikan. Dia mengepalkan tinjunya saat dia menatap kemana Wang Lin pergi dan berteriak, kupu-kupu merah, keluar. Seseorang mengenakan gaun merah berjalan keluar. Dia sangat cantik dan anggun. Namun, matanya dipenuhi dengan kebingungan dan kehilangan seolah-olah dia adalah boneka tanpa jiwa. Ketika Red Butterfly tiba di samping Qian Feng, dia tiba-tiba berbalik dan menunjuk ke dahi Red Butterfly.
Wajahnya langsung menjadi pucat pasi saat tenaga hidupnya cepat habis. Qian Feng mendapat reaksi sebaliknya, wajahnya menjadi merah. Semua luka yang dideritanya sebelumnya dengan cepat pulih dan dalam sekejap mata dia sembuh sepenuhnya. Dia menarik tangannya dan melihat luka di jarinya. Masih ada darah yang keluar dari luka itu. Jilat bersih. Qian Feng mengangkat jarinya di sebelah Red Butterfly. Red Butterfly membuka mulut kecilnya, memasukkan jari Qian Feng ke dalam mulutnya, dan dengan lembut menjilatnya dengan lidahnya. Qian Feng bahkan tidak melihat Red Butterfly tetapi terus menatap ke tempat Wang Lin menghilang dan bergumam pada dirinya sendiri, "Wang Lin, kamu berani melukaiku? Matilah kau!" Guru menjadi tua dan bingung, kenapa lagi dia akan mengirim adik magang junior untuk pergi mengambil hati Dao kamu? Domain kamu adalah milik aku, dan domain kakak magang junior juga milik aku. Bahkan domain guru, jika aku bisa menemukan jalan, aku akan melahapnya juga. Bendera jiwa Cheng Niu ini terlalu kuat. Orang tua Dutian itu juga semakin tua, tetapi alih-alih memberikannya ke negara Suzaku, dia memberikannya kepada Cheng Niu. Namun, bendera jiwa telah menarik perhatian guru dan dia bertekad untuk mendapatkannya. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Wang Lin dan Dutian dengan cepat kembali ke sekte pemurnian jiwa. Sekte pemurnian jiwa sama seperti ketika mereka meninggalkannya. Ketika mereka kembali, Dutian tidak berhenti untuk beristirahat sebelum membawa Wang Lin langsung ke gunung belakang. Begitu masuk, Dutian menyerahkan tas berisi pegangan kepada Wang Lin. Dia memandang Wang Lin dan berkata, fokus hanya pada mencapai tahap transformasi jiwa. Dengan aku menjaga kamu, selama aku masih hidup, tidak ada yang akan mengganggumu. Wang Lin menatap Dutian. Setelah beberapa saat, dia berbisik, terima kasih. Dutian tertawa dan melambaikan tangannya. Tidak perlu berterima kasih padaku, hanya ingat apa yang kamu janjikan padaku. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, senior, yakinlah. Dutian mengangguk dan menghilang dari gua. Ketika dia muncul kembali, dia berada di luar gua. Dia duduk dengan akal ilahinya menyebar dan mulai menjaga Wang Lin. Bendera satu jiwa-jiwa diam-diam mengepak di depannya. Cheng Niu ini benar-benar punya nyali. Untuk membuat bendera jiwa meledak. Untungnya, dia hanya memiliki subbendera, jadi semua fragmen jiwa hanyalah ilusi yang diciptakan oleh bendera utama. Meskipun 100 juta fragmen jiwa meledak di sana, mereka tidak hancur. Aku akan benar-benar patah hati jika itu nyata. Dutian melihat bendera dan memikirkan masa lalu. Dia tidak terlihat seperti sedang melihat harta tetapi pada seniornya. Sedikit kesedihan muncul di mata Dutian saat dia berbisik, leluhur sekte penghalusan jiwa, junior Dutian adalah tentang untuk datang bertemu kalian semua. Dia menunjuk pada bendera jiwa 1 miliar jiwa dan 1 jiwa utama terbang keluar. Jiwa ini memiliki ekspresi lembut dan memancarkan udara surgawi. Dutian menatap jiwa itu. Dia menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri, saudara magang senior, aku tidak tahu apakah aku benar atau salah untuk menyerahkan bendera jiwa kepada Cheng Niu. Namun, dengan pertempuran antara Forsaken Immortal Clan dan negara Suzaku, Soul Refining Sect kita akan sulit diselamatkan. Tapi Cheng Niu ini akan meninggalkan planet ini, sehingga ia dapat membantu sekte pemurnian jiwa aku mulai lagi di tempat lain. Mungkin itu adalah arti sebenarnya di balik prediksi kamu. Dutian memandang jiwa utama yang lembut dan berbisik, aku telah menjalani hidup aku tidak berharap untuk hidup selamanya tetapi mati dengan damai. Semua leluhur sebelumnya dari sekte pemurnian jiwa aku rela menyerah untuk kembali ke siklus reinkarnasi dan memusnahkan kesadaran mereka untuk menjadi jiwa primer. Aku, Dutian, tidak akan berbeda. Saudara magang senior, tunggu aku. Aku akan segera bergabung dengan kamu.